Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Shaimin as-shaimat, jamaah yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diperkenankan oleh Allah dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi yang luar biasa penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana kita masih melaksanakan hari-hari kita untuk berpuasa, memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul mukminin, para pemirsa yang kami hormati dan banggakan, banyak pelajaran yang diberikan oleh puasa kepada kita semua. Salah satunya adalah bagaimana puasa itu memberikan kepada kita pelajaran tentang hidup sederhana. Konsep hidup sederhana tentunya bukan sebuah konsep yang hanya dilakukan oleh para nabi-nabi Allah secara teori saja. Tapi hidup sederhana dilakukan oleh beliau, diamalkan oleh beliau alaihi wassalatu wassalam sebagai sebuah aplikasi dari pengejawantahan status kenabian beliau-beliau, yang mana kenabian tersebut salah satunya adalah harus mampu untuk mewujudkan visi, yaitu hidup untuk akhirat, bukan hanya untuk dunia. Kalau misalkan kita bisa cermati bersama bagaimana hidup sederhana ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Setidaknya Al-Quranul Karim memberikan dua pelajaran penting kepada kita semua tentang bagaimana pola hidup sederhana ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran yang pertama, hidup sederhana akan memberikan pelajaran kepada kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang menjauhi dari lingkungan-lingkungan syaitan, atau lebih tepatnya disebut sebagai saudara syaitan, yang disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang mana kategori dari temannya syaitan atau kategori dari sahabatnya syaitan adalah orang-orang yang mubazir. Allah menyatakan di dalam surah Al-Isra ayat 26 atau 27, kaitan dua ayat tersebut dengan kalimat wala tubaziru innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa inna syaitana lirabbih kafura, yang artinya wallahu alam bimuradih, janganlah kalian menjadi orang-orang yang membazirkan harta. Sesungguhnya orang-orang yang membazirkan harta merupakan ikhwanus syayatin, saudara-saudaranya para syaitan. Dan sesungguhnya syaitan merupakan makhluk yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kaitannya sederhana dengan mubazir itu sangat erat? Kalau misalkan kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang memiliki harta yang banyak itu bisa melakukan apa saja sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang dia inginkan. Harta bisa saja dia habiskan sesuai dengan apa yang ada di isi kepala dia. Dia mau apapun bisa dia beli. Dia mau apapun bisa dia raih. Bahkan mungkin dia bisa melakukan apa saja sekehendak dia melalui harta tersebut. Tapi orang yang sederhana di dalam memanajemen hartanya, dia akan berpikir bagaimana hidup yang dia jalani merupakan hidup yang penuh dengan tanggung jawab. Sehingga ketika dia memiliki harta, dia belanjakan hartanya tersebut kepada jalan yang bermanfaat. Jalan yang tentunya itu akan memberikan kepada dia sebuah pencerahan bahwa kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat kelak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhana mengajarkan kepada kita semua, atau kesederhanaan mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah menginginkan kita menjauhi lingkaran dari saudara-saudara syaitan yang disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menjelaskan kepada kita semua bagaimana hidup sederhana itu
akan mampu mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan harta. Di dalam kalimat Al-Quran banyak sekali kalimat yang ditemukan dengan kalimat israf atau kalimat tusrifu, yang menandakan atau mengartikan kepada kita semua bahwa kalimat itu memberikan penjelasan kepada kita kalau hidup itu harus hidup yang sederhana. Di dalam Al-Quranul Karim Allah melarang setiap seorang mukmin atau setiap manusia menjadi orang-orang yang israf dengan kalimat wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya hidup yang berlebih-lebihan itu adalah hidup yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hidup berlebihan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya di dalam kehidupan ini Allah telah mengatur segala jenis tatanan, segala jenis ukuran, dan segala jenis peraturan, yang tentunya peraturan tersebut memberikan sebuah sekat terhadap manusia. Yang tentunya juga peraturan tersebut bukan untuk mengintimidasi dari manusia itu, tapi peraturan itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Contoh misalkan di dalam segi mengkonsumsi makanan, Allah membolehkan mengkonsumsi makanan kecuali ada makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi, yaitu misalkan khinzir, babi, atau darah, atau misalkan makanan yang lain yang memang sudah diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ketika misalkan orang mengkonsumsi makanan yang halal, itu diperbolehkan di dalam agama. Tapi ketika misalkan dia mengkonsumsi makanan itu berlebih-lebihan, maka tentunya akan menghasilkan efek negatif dalam kehidupan orang tersebut. Contoh misalkan ketika orang mengkonsumsi gula berlebihan, maka akan menghasilkan penyakit diabetes. Atau misalkan mengkonsumsi garam dengan berlebih-lebihan akan meningkatkan tekanan darah dia. Ataupun misalkan makanan-makanan yang lain yang dikonsumsi dengan berlebih-lebihan itu akan membuat efek negatif di dalam tubuh orang itu sendiri. Maka bagus bagi kita semua untuk mengikuti apa yang tentunya telah diatur oleh Allah, yaitu salah satunya hidup dengan kondisi penuh dengan keteraturan atau kondisi penuh dengan kesederhanaan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pelajaran tadi, yaitu mubazir dan israf, itu tentunya pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang hidup sederhana. Dan kenapa kita harus hidup sederhana? Tentunya jawabannya jelas, bahwa Rasulullah SAW berserta nabi-nabi yang lain, yaitu nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, beserta sahabat-sahabat Rasulullah, mengajarkan kepada kita semua bagaimana hidup itu harus sederhana. Kenapa? Karena memang di dalam kesederhanaan itu ada keberkahan. Di mana keberkahannya? Kalau misalkan kita lihat orang-orang yang hidupnya kaya, tapi dia dalam konsumsi misalkan dia sederhana, terus kemudian juga dalam lifestyle pun sederhana, orang tersebut akan dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Banyak contoh di sekitar kita. Misalkan ada orang yang dititipkan oleh Allah, diamanahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah. Kemudian misalkan orang tersebut menjadi orang-orang yang israf berlebih-lebihan, atau orang-orang yang mubazir, membazirkan hartanya. Yang terjadi adalah orang tersebut mendapatkan banyak masalah. Contoh, ada seorang anak yang misalkan bapaknya orang kaya. Ketika terjadi sesuatu, yang terseret bukan anaknya saja, tapi bapaknya juga terseret, orang di sekitarnya pun terseret. Begitupun misalkan ada orang-orang yang memiliki harta yang banyak, terus dia membazirkan harta tersebut. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketergantungan terhadap dunia dan selalu menjadikan atau selalu merasa fakir di dalam hati orang tersebut. Maka Ramadan kembali lagi mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh kesederhanaan. Kita diatur makan hanya sahur dan juga buka saja. Di siang hari kita menahan lapar. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengontrol apa yang ada dalam diri kita,
baik mengontrol psikologis kita, emosi kita, bahkan tentunya mengontrol kehidupan kita supaya hidup kita ini mampu bersinergi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, hidup sederhana adalah hidup yang penuh dengan keberkahan. Jadi mulai saat ini, marilah kita membiasakan diri kita menjauhi sifat-sifat mubazir dan menjauhi sifat-sifat israf. Dekatkan diri kita dengan sifat penuh dengan kesederhanaan. Insya Allah, keberkahan Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datang dari Allah dan yang salah tentunya datang dari Al-Fakir sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini berjalan dengan lancar, berjalan penuh dengan keberkahan, dan kita selalu diberikan kesehatan dan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.